Apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitannya misalnya Menteri Desa itu adalah adik dari saudara Muhaimin Iskandar. Kalau dikontekskan dengan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Menteri Desa yang menguasai penyaluran dana desa ini? Mengapa hal ini luput dari perhatian? Terima kasih. Masih ada? Yang kedua, Majelis. Saudara ahli, apakah Anda setuju teori Anda ini tidak bisa secara konklusif kalau melihat kenyataan di Sumatera Barat dan di Aceh? Yang ternyata 02 kalah. Walaupun di Sumatera Barat dan di Aceh, bansosnya itu merata karena bansos itu ada datanya di dalam DTKS dan P3KE yang jumlah penerimanya sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi tidak boleh keluar dari nama-nama itu. Jadi Aceh, Sumatera Barat juga dapat bansos sesuai dengan proporsi penduduk, tapi kalah 02. Yang kedua, kalau faktor kemiskinan dan bansos dipakai sebagai ukuran seolah-olah mempengaruhi pemilih, hampir semua mayoritas tempat TPS di luar negeri tidak ada bansos, tapi 02 menang. Hampir semua, ada beberapa kota tapi hampir semua. 02 menang di luar negeri, orang berpendidikan, orang mampu Indonesia, tapi 02 menang di hampir semua, 90% lebih. Apakah ini bukti bahwa teori Anda itu tidak konklusif? Terima kasih. Dari Bawaslu. Itu juga mungkin berlaku untuk yang lain. Gitu. Ada kepala daerah jika tidak ekuivalen dengan pasangan paslon 1, 2, 3. Nah memang kalau kita mau studinya detail betul, kita harus mengkonsider data-data ke tingkat yang lebih lokal itu. Tapi saya tidak punya data itu, saya hanya punya data yang universal, menggambarkan fenomena ini. Nah, mungkin saya masuk ke Pak Horman tadi ya. Nah ini Sumbar dan Aceh malah 02-nya kalah. Begini, studi ini kan hanya memperlihatkan bahwa variansi atau sumber varian, kalau dalam bahasa statistik, yang mempengaruhi voting behavior dari faktor ketertarikan orang terbansos itu 29%. Jadi masih ada 71% penyebab lain yang mengapa orang memilih si A, si B menjadi presiden yang dia mau pilih. Jadi masih ada faktor lain. Nah, faktor-faktor yang ini sekaligus juga merespon mungkin yang mulia Bu Eni Nurmadingsi bahwa Pak Arsul Sani juga bahwa memang masih ada faktor-faktor yang lain, misalnya yang sering dikemukakan dalam studi-studi voting behavior itu penilaian terhadap kandidat. Ya, apakah kandidat dianggap kompeten, punya aspek-aspek positif, kinerjanya bagus, kampanyenya bagus, komunikasinya bagus, dan seterusnya. Juga masalah bekerjanya faktor-faktor sosiologi seperti pertemanan, persukuan. Jadi itu 79% itu. Nah, hanya 29% yang disumbang oleh ketertarikan orang dengan bansos. Itu menyebabkan, jadi mungkin di dua tempat itu bekerja faktor yang lain. Gitu. Jadi ketertarikan terhadap kandidat itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ya tidak bekerja faktor-faktor bansos. Nah, yang kedua yang saya lupa juga tadi Bu Eni, Prof. Eni bertanya apakah misalnya praktek klientelisme itu bisa juga terjadi di negara maju. Tidak hanya di negara-negara berkembang. Di negara maju memang banyak juga praktek-praktek pork barrel itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.